Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susliana Nuro dengan NIM 2107110256. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang use case diagram dan activity diagram. Nah, use case diagram ini adalah proses yang menggambarkan yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Fungsi use case yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem, menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen utama yang ada di use case. Terdapat 3 yaitu aktor, sistem, dan use case. Nah, berikut lambang-lambang yang ada di use case yaitu ada aktor yang ditandai dengan tanda orang, ada catatan, ada include, ada use case yaitu gambar yang berbentuk oval, ada relasi aktif, pasif, dan extend. Nah, selanjutnya kita akan membuat use case diagram, yaitu use case diagram pembayaran OVO. Pertama kita masukkan aktor dulu terlebih dahulu, lalu kita akan membuat sebuah kotak untuk meletakkan use case-nya. Lalu di dalam pembayaran OVO, ini terdapat top up, transfer, dan payment. Nah, di dalam melakukan pembayaran OVO ini kita harus login, dan setelah login kita akan register dan validasi data. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara aktor dengan top up, dan aktor dengan transfer, aktor dengan payment. Lalu aktor dengan login, aktor dengan register, dan aktor dengan validasi data. Nah, hubungan antara aktor dan top up ini tadi disebut dengan association, yaitu menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu di sini ada saldo dan juga di sini ada use case sesama OVO, rekening bank, tagihan, pemesanan. Lalu hubungan rekening bank dengan transfer yaitu extend. Nah, extend ini adalah use case yang memiliki kemungkinan untuk memperluas fungsional yang disediakan use case yang lainnya. Lalu juga ada tagihan dan pemesanan yang merupakan juga extend dari relasi payment. Lalu selanjutnya ada top up, transfer, dan payment yang ditandai garis titik-titik menuju login, diberi nama include. Nah, include itu adalah relasi cakupan yang memungkinkan suatu use case untuk menggunakan fungsionalitas yang disediakan use case yang lainnya. Sederhananya, jika tidak login, maka aktor tidak akan bisa top up dan lain-lain. Dan selanjutnya, kita akan membuat hubungan dari sesama OVO, rekening bank, dan pemesanan dan tagihan sebagai penerima atau relasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas activity diagram. Nah, activity diagram ini merupakan diagram yang menggambar langkah-langkah aktivitas pada setiap use case dalam use case diagram, mulai dari awal hingga akhir yang terjadi pada sistem. Nah, fungsi activity diagram yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses yang terjadi. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram dalam aplikasi pembayaran OVO. Di sini ada tiga, ada aktor, ada tiga pembagian, ada aktor, ada sistem OVO, dan ada penerima. Nah, dimulai dari tanda bulat hitam penuh ini ditandai dengan yaitu awalan. Nah, di sini langsung dijumpai keadaan atau if else. Nah, jika
aktor memiliki akun OVO, maka aktor bisa langsung login dan validasi. Nah, tetapi jika tidak memiliki akun OVO, maka aktor harus registrasi terlebih dahulu. Lalu, selanjutnya ada validasi data yang dilakukan oleh sistem OVO. Nah, di sini dijumpai lagi yaitu keadaan valid dan invalid. Nah, jika keadaannya ini invalid, maka tampilan login akan gagal, mungkin atau password salah atau lupa emailnya. Nah, selanjutnya ada if else valid. Nah, jika valid, maka akan dijumpai percabangan. Ada top up, transfer, dan payment. Seperti yang ada di use case tadi kan. Lalu, jika kita memilih top up, maka aktor akan memasukkan jumlah top up. Lalu, jika sudah, maka akan keluar aplikasi jika aktor menginginkan keluar aplikasi. Selanjutnya ada transfer. Nah, di transfer ini ada lagi dijumpai percabangan. Percabangannya itu ada sesama pengguna OVO, rekening bank. Nah, jika aktor memilih sesama pengguna, maka aktor harus menginput nomor telepon penerima. Lalu, selanjutnya input jumlah uang yang dikirimkan dan sistem OVO akan mengecek saldo. Nah, di sini akan dijumpai lagi suatu keadaan. Jika saldo tidak cukup, maka ada tampilan saldo tidak cukup. Dan jika saldo cukup, maka aktor akan bisa menerima uang tersebut. Lalu, sistem akan menampilkan transaksi sukses. Lalu, jika sistem menampilkan transaksi sukses, lalu jika aktor menginginkan keluar aplikasi, maka exit. Nah, di sini ada tanda lingkaran yang tidak penuh. Di tepi-tepinya ada garis, ada tidak hitam. Itu disebut dengan end atau pengakhiran suatu flowchart mungkin. Lalu selanjutnya ada rekening bank. Jika aktor memilih rekening bank, maka aktor harus menginputkan nomor rekening penerima, lalu menginputkan jumlah uang yang dikirim, lalu sistem akan mengecek saldo, dan jika saldo tidak cukup, tampilan saldo akan yang dimunculkan di sistem yaitu saldo tidak cukup. Nah, jika saldo cukup, maka penerima akan menerima uang dan lalu sistem akan menampilkan transaksi sukses. Lalu aktor bisa exit aplikasi. Nah, selanjutnya ada pilihan payment. Di payment ini ada pilihan juga yaitu pemesanan, tagihan, dan tagihan. Nah, jika aktor memilih pemesanan, maka penerima akan menerima jumlah tagihan tersebut. Lalu akan dicek saldonya. Jika saldo tidak cukup, maka tampilan saldo tidak cukup. Dan jika saldo cukup, uang diterima dan transaksi sukses. Lalu ada tagihan. Tagihan ini sama seperti sebelumnya atau contohnya tagihan listrik, pembayaran via OVO gitu. Nah, penerimanya yaitu pemilik atau yang menerima pembayaran PLN lah ya, yaitu akan memasukkan jumlah tagihan. Nah, di sistem akan mengecek saldo. Lalu jika saldo tidak cukup, maka tampilan saldo tidak cukup. Jika saldo cukup, uang diterima dan transaksi sukses. Nah, lalu bisa exit aplikasi. Mungkin sekian saja presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.